Shalom, selamat hari Minggu. Setelah lagi kita akan menyaksikan ibadah raya online 31 Mei 2020 yang akan dilayani oleh Saudari Regina. Sebelumnya mari kita saksikan pengumuman sepekan. Ibadah raya minggu depan 7 Juni 2020 masih akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah raya tersebut dapat diakses di akun YouTube GBI Pakis mulai dari Sabtu 6 Juni 2020. KUL atau Community of Love adalah komunitas rohani dalam jumlah orang yang lebih kecil di GBI Pakis. Mari bergabung dengan KUL di minggu ini melalui media video call. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi nomor yang tercantum di layar Anda. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe media sosial GBI Pakis. Bagi Bapak Ibu Saudara, bisa share video ibadah online kita kepada kenalan Anda masing-masing melalui media sosial, supaya banyak orang yang terberkati. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan juga perpuluhan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876 22 1122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya percaya yang mengikuti ibadah online ini ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita satukan hati. Kita fokus, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kalau Kau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, saudara-saudara kami. Anugerah-Mu baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biar Kau dapati kami Tuhan, layak di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Sama-sama kita katakan, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
firman Tuhan berkata, Terima kasih. orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Mari sembah Dia, sembah Dia. Buka hatimu, angkat suaramu, sebab Dia Allah yang layak. Terima sembah kemuliaan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat suara kita dan agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang tidak pernah tergoncangkan dengan apapun. Oh, Kau Allahku yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Dia Allah yang besar dan Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang layak. Terima segala hormat, kemuliaan dari kita Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Oh, kemuliaan yang tertinggi hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan Hosana. Hosana bagi Rajaku.
punya Tuhan yang besar, amin. Dia Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia layak terima hormat. Haleluya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Hosana, katakan Hosana, Hosana, Hosana bagimu, Hosana, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. sekali lagi katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau, Tuhan kami yang sungguh baik, yang siap sama-sama kita katakan amin. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, yang setuju katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita menari buat Allah kita, sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih setianya terbukti. Kasih yang begitu Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tangan kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. sama-sama beri tepuk tangan buat Calvin pada bass. Woo! Sama-sama kita katakan, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau nanti hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau ganti hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau ganti hanya untuk-Mu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap di dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi mari beri semangat, sapa kanan kiri orang yang ada, keluarga Anda di rumah, katakan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap Haleluya. bersukacita di dalam Mari Tuhan. kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban dari semua dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh,
ku lihat yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, itu yang Kau sediakan Sebab kami tahu yang Tuhan sediakan bagi kami itu selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah sediakan yang setengah-setengah bagi kami. Bahkan Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat atau yang kurang bagi kami. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami mau tangkap itu Tuhan, kami mau yakini kebenaran itu. Dan biar firman yang sebentar akan kami dengar itu boleh memerdekakan kami Tuhan. Kami berdoa mari Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang berbicara, mengurapi semua jemaat-Mu yang mendengar. Tanah hati kami menjadi media yang sangat subur Tuhan, untuk ditanami oleh benih firman-Mu. Kami percaya tidak ada benih yang gagal, bahkan kami percaya semuanya bertumbuh, semuanya berbuah, semuanya memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman ini dengan antusias, karena kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang antusias mendengar firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah melayani dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di rumah gitu kan, behind the scene-nya tidak semudah yang Bapak Ibu Saudara bayangkan, ya kan? Mungkin kelihatannya tampilnya cuman sejam ya. Kalau kita ibadah online kan mungkin durasinya lebih singkat, sejam setengah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, mereka semua memberikan effort yang terbaik. Behind the scene-nya ini kalau Bapak Ibu Saudara tahu bisa 3 jam, bisa 4 jam untuk hanya tampil 1,5 jam. Jadi saya percaya mereka semua akan dipakai Tuhan luar biasa, amin. Kalau saya mau beri judul apa yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih judul firm, F-I-R-M, firm, ya kan. Nanti apa itu kita akan sama-sama belajar. Saya mau mengawali dengan sebuah pertanyaan yang menjadi renungan saya hari-hari ini. Saya merasa dalam waktu berapa ya, 2 bulan ini gitu kan, ada banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita gitu kan. Entah Bapak Ibu Saudara merasakan atau tidak gitu kan, Bapak Ibu Saudara bisa jawab sendiri di rumah. Saya merasakan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita, baik yang terprediksi maupun yang tidak terprediksi gitu kan. Salah satu contohnya ya kayak virus COVID-19 ini gitu kan. Ketika ini pertama kali terdengar beritanya gitu kan, menyebar dari sebuah kota di China. Ada yang sudah memprediksikan bahwa Indonesia akan kena gitu kan, cepat atau lambat, itu hanya durasi waktu saja. Sampai yang tidak terprediksi dengan jumlah orang yang terkena gitu kan. Jadi ada begitu banyak perubahan yang kita alami gitu kan. Contohnya seperti yang tidak terprediksi ya kayak ibadah online ini ya kan. Ini kan gak terprediksi sama sekali gitu kan, bahwa dahulu kita yang kalau ibadah harus selalu dalam pertemuan fisik. Sekarang kita akan bersama-sama beribadah lewat perjumpaan secara online gitu kan. Contoh lagi rapat gitu kan, gak terprediksi gitu kan. Saya gak tahu sebelumnya bahwa dulu kalau mau rapat itu rasanya susah sekali gitu kan, mau kumpul sama gembala kul itu kok rasanya susah banget gitu kan. Setelah momen-momen beberapa bulan ini kita lewati, pun nanti kalau kita bisa kumpul lagi gitu kan, kalau kita bisa ibadah bareng sudah bisa ngumpul,
Saya percaya saya sudah ketemu solusi Bapak Ibu Saudara gitu kan. Kalau mau ngumpulin gembala kul gitu. Kalau mereka sudah banyak alasan, waduh C nggak bisa gitu, waduh nggak perlu repot-repot gitu. Tinggal, loh kapan hari kan kita bisa Zoom gitu kan. Ya kita gunakan saja media yang sama gitu kan. Jadi ada banyak perubahan yang kita alami dan perubahan ini istilahnya datang kepada semua orang. Tidak mengenal usia, nggak mengenal suku, nggak mengenal ras, bahkan nggak mengenal kemampuan ekonomi gitu kan. Semuanya secara bersama-sama kita dipaksa mengalami sebuah perubahan. Dan ada sebuah quote yang menyatakan gini, perubahan itu adalah suatu hal yang mutlak di muka bumi ini. Itu satu hal yang pasti. Perubahan itu adalah satu hal yang mutlak, adalah satu hal yang pasti. Dan Albert Einstein mengatakan gini, adalah satu hal yang gila, adalah satu hal yang bodoh kalau kita menghadapi perubahan dengan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita mau pakai hal yang sama berulang-ulang tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Menurut Albert Einstein itu adalah sebuah kebodohan, sebuah hal yang gila gitu kan. Sehingga waktu saya merenungkan pertanyaan ini di dalam hidup saya jadi menyadari bahwa untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sedemikian cepat ini, kita juga perlu menggunakan cara yang berbeda, gitu kan? Setuju ya, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa Bapak Ibu Saudara setuju, gitu kan? Contohnya yang sering kita alami, gitu kan? Mungkin dulu waktu pertama kali kita ibadah online, saya jujur saja merasa tidak nyaman Bapak Ibu Saudara ya kan. Karena biasanya kan ya duduk secara fisik gitu, istilahnya duduk fisik, ketemu orang secara fisik, salaman secara fisik. Tapi pertama kali ibadah online tuh jemaat yang bersama-sama dengan saya di dalam satu ruangan cuman Ayub gitu kan. Iku rasanya ganjil gitu. Saya mikir, iki kok ono sing aneh gitu kan dengan ibadah ini. Tapi istilahnya perubahan ini terjadi mau tidak mau saya harus hadapi perubahan ini. Dan saya ingat quote yang disampaikan Albert Einstein, kamu gila kalau kamu mengharapkan hasil yang berbeda, cara yang kamu gunakan cara yang sama, kamu itu bodoh. Dan saya bilang sama Ayub gitu kan, karena jujur saja saya sempat merasakan kebosanan dalam ibadah online gitu. Saya mikir bosen yo gitu kan, saya cuma nonton 15 menit gitu terus saya berhentikan gitu kan. Terus saya pergi dulu ambil orange juice di kulkas gitu kan. Nyalakan lagi gitu kan. 15 menit lagi berhenti lagi cuci muka gitu kan. Gak mari-mari ibadah online gitu. Terus saya pikir ini gak bisa ini. Saya gak bisa menghadapi perubahan seperti ini dengan cara yang sama. Saya gak bisa gitu kan. Dan lalu saya membuat sebuah perubahan di dalam cara saya beribadah online gitu kan. Saya bilang sama Ayub, saya gak bisa duduk di kasur megang HP kayak gini suruh bertahan 1 jam, saya nggak bisa, saya nggak bakalan dengerin ini juga apa yang tampil 1 jam. Lalu saya membuat sebuah perubahan yang besar. Kami duduk di ruang tamu, kami nyalakan laptop dan kami istilahnya kami kondisikan ruangan gitu kan supaya nggak terlalu panas. Saya sudah sediakan minum di meja sehingga saya nggak perlu kemana-mana gitu kan. Saya sediakan beras di botol, Ayub kelotean pakai sendok gitu kan. Waktu itu ibadah online-nya masih gitar karena PSBB gitu kan. Jadi hanya gitaran gitu kan. Gitu kan. Jadi ngiringin dia main gitar sendiri, saya ambil beras gitu. Ceket ambil nyanyi gitu kan. Dia ambil kelotean, ambil sendok. Enggak terasa 1 jam selesai. Dia bilang seru juga ya gitu kan. Ya iya ngono, nek kita tidur ambil megang HP ya gak mari-mari ibadah ya, saya bilang gitu. Karena berhenti. Dan setelah itu saya dan Ayub menemukan cara bagaimana kami harus beribadah dengan, maksudnya kami bisa menikmati ibadah itu. Kan? Selalu kami gunakan cara yang sama, kami duduk di ruang tamu, kami nyalakan laptop, dia kelotean sama sendok, saya sedia botol dengan beras saya gitu kan, ambil nyanyi gitu kan. Kalau waktunya pres ngapain? Saya berdiri Bapak Ibu Saudara, jangan kira bahwa saya tidur di rumah. Enggak, saya berdiri gitu kan. Saya ke joget-joget gitu kan, enggak ada orang kan di apartemen, serah-serah saya gitu kan. Saya mau muter-muter andok gitu kan, serah saya gitu. Yang penting bagaimana cara saya menghadapi perubahan ini dan saya bisa menikmatinya. Gitu kan. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi di hidup kita. Dan kalau kita menghadapi dengan cara yang sama, dengan mindset yang sama,
dengan usaha yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, itu satu hal kebodohan Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang saya tahu bahwa perubahan ini Tuhan izinkan. Amin. Jangan Bapak Ibu Saudara bilang ini enggak Tuhan izinkan, enggak ada. Tidak ada satu iota pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Enggak ada. God is under control. Tuhan itu yang pegang kendali atas segala yang terjadi di muka bumi. Dan saya tahu pasti perubahan-perubahan besar yang terjadi di muka bumi yang sekarang kita alami, itu Tuhan izinkan. Dengan maksud yang baik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Sehingga kita perlu menghadapi perubahan-perubahan ini. Tidak cukup dengan sekedar pintar Bapak Ibu Saudara. Di sini saya tahu. Gitu kan, di sini saya tahu. Perubahan ini tiba-tiba kayak blek terjadi. Itu bukan hanya orang bodoh loh yang alami. Terus orang pintar nggak kena, enggak. Orang pintar juga kena gitu kan. Orang cerdas juga kena gitu kan. Dokternya bingung gitu kan. Sampai sekarang sudah ketemu vaksinnya ya belum gitu kan. Kita terus berdoa gitu kan. Sehingga saya tahu bahwa untuk menghadapi perubahan tidak cukup hanya pintar. Tidak cukup hanya expert. Tidak cukup hanya cerdas Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan orang-orang yang mau belajar, yang mau beradaptasi terhadap perubahan. Amin. Nah, belajar tentang apa gitu kan. Ini yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama buka di Ulangan 4. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi dan kita perlu hikmat Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi perubahan ini. Gak mudah. Sekali lagi saya bilang gak cukup pintar Bapak Ibu Saudara, gak cukup cerdas, gak cukup expert. Bapak Ibu Saudara gak bisa bilang saya expert Regina dalam hal kesehatan. Gak bisa, pedoman kita gak itu. Perubahan-perubahan yang terjadi yang saya lihat hari-hari ini. Sehingga saya ambil satu kesimpulan, kita perlu guiding yang tepat. Amin. Kita perlu pedoman yang tepat, kita perlu petunjuk yang tepat. Dan saya tahu hikmat Tuhan gak pernah salah. Amin, hikmat Tuhan gak mungkin salah. Gitu kan. Dan ini yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama buka di Ulangan 4. Sebenarnya pasal ini panjang. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 1 sampai ayat 9 aja. Ya, sama-sama Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 2, perikopnya adalah Musa menasehati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bukan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, kembali ke ayat pertama. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Ditulis untuk dilakukan. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya bukan hanya jadi orang cerdas, bukan hanya jadi orang pintar, bukan hanya jadi orang expert. Firman ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dikatakan gini, supaya kamu hidup kamu harus lakukan apa yang kamu dengar. Dikatakan gitu, supaya kamu bisa menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, kamu harus melakukan apa yang kamu dengar. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hari-hari ini kita menjadi generasi yang berpedoman kepada firman Bapak Ibu Saudara. Amin. Dikatakan gitu, lakukan apa yang kamu dengar. Lakukan setiap minggu apa yang Bapak Ibu Saudara dengar lewat video di rumah, ibadah online, lakukan.
dikatakan begini, ayat yang kedua, ini yang menarik. Jangan kamu tambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu kurangi. Demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Dikatakan gini, lakukan firman yang kamu sudah dengar gitu kan. Istilahnya Bapak Ibu Saudara, ini di depan ini hamba Tuhan yang setiap minggu beribadah ini tidak lagi stand up komedi Bapak Ibu Saudara. Ini lagi menyampaikan sebuah pedoman. Gitu kan? Saya ulangi, mereka yang ngomong di sini bukan hanya saya, siapapun yang berdiri di sini, mereka sedang menyampaikan pedoman, guiding. Bapak Ibu Saudara nggak akan bisa sampai ke satu tempat yang Bapak Ibu Saudara tidak pernah tahu kalau tidak ada guidingnya, betul? Sama, kita itu akan berhadapan dengan hal-hal perubahan-perubahan yang kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara bukan dukun yang bisa lihat apa yang terjadi ke depan. Oleh sebab itu kita perlu guiding. Guiding itu ya ini loh, hamba Tuhan yang ngomong di depan, menyampaikan firman, itu guiding, itu tuntunan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dikatakan gini, jangan kamu tambahi dengan pengertian-pengertian, ya kan, kalau saya mau bilang pengertian-pengertian kita yang belum tentu benar. Dan jangan kamu kurangi, gitu kan. Ini yang sering kita alami, gitu kan. Contoh, gitu kan, contoh. Ada ayat yang berkata gini, kamu mau hidup bahagia dan panjang umur di bumi? Ya kan, ada ayatnya. Kalimat sebelumnya apa? Hormatilah orang tuamu. Dan itu enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara ambil cuman aku mau hidup berbahagia dan panjang umur di bumi. Hormatilah orang tuanya, enggak Bapak Ibu Saudara ambil. Itu enggak cengli namanya, ya. Itu enggak cengli. Enggak cengli, enggak adil. Contoh lain. Alkitab ngomong, kamu mau hartamu tidak dimakan oleh belalang pelahap? Ya, benar ya. Kalimat sebelumnya ngomong apa? Bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara cuman mau supaya hartanya nggak diambil belalang pelahap, tapi kalimat depannya nggak dilakukan, itu namanya bocengli. Ya kan, nggak adil, enak di lu, nggak enak di Tuhan, ya kan? Bisa ditangkap ya. Jadi firman itu sebuah kesatuan, pedoman yang pasti, yang perlu kita lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Seperti kayak Bu Esti kasih saya resep, Regina kalau mau masak rawon harus ada kluwek, harus ada ini, harus ada ini. Terus saya bilang, aku nggak mau pakai kluwek hitam jelek, gitu kan. Kira-kira jadi rawon apa enggak? Yang jenenge rawon itu kudu yo pakai kluwek, gitu kan. Kalau nggak pakai kluwek bukan rawon, gitu kan. Guidingnya jangan dikurang-kurangi. Ya, kalau ada orang-orang di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara bilang, firmannya ojo mau tambah, ojo mau kurang. Iku wis pas. Gitu kan. Bilang begitu ya. Ayat 3. Ayat 3. Saya nggak akan lama-lama. Saya tahu nonton video ibadah online itu butuh effort. Saya tidak mau lama-lama. Ya, terus ayat yang ketiga. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Apa kuncinya mereka hidup? Gitu kan? Lewat dari kejadian Baal Peor karena mereka mengikuti Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Ayat 5. Nah ini, kalau Bapak Ibu Saudara bawa pulpen, garis bawahi kata pertama dari ayat 5. Ingatlah. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan dengan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Waktu itu bangsa Israel akan menghadapi sebuah perubahan yang terprediksi. Masih untung itu terprediksi, belum tidak terprediksi. Apa terprediksi? Mereka akan menjadi tuan tanah, gitu kan, akan menduduki sebuah tanah. Sebelumnya sudah diaba-aba sama Musa. Ini masih untung Bapak Ibu Saudara, gitu kan.
Dikatakan gini, ingatlah. Ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang berpedoman kepada firman. Mengingat firman. Sama-sama katakan mengingat firman. Mengingat firman. Bagaimana supaya firman bisa diingat? Sederhana, diulang-ulang. Gitu kan? Gimana caranya supaya kita mengingat firman? Sederhana, diulang-ulang. Makanya ada namanya kitab ulangan, ya kan? Diulang-ulang supaya bangsa Israel ingat. Sama kayak beberapa waktu yang lalu Pak Robinson katakan, kata jangan takut itu tertulis di Alkitab 360 kalau nggak salah, 360 atau 365 kali. Kenapa harus sampai 365 kali? Supaya ingat, gitu kan? Supaya ingat, diulang-ulang supaya ingat. Jadi kalau baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara ngomong gini, udah pernah baca ini, hormatilah orang tuamu, udah pernah baca, enggak. Supaya ingat, diulang-ulang. Lalu kenapa kita perlu ingat firman? Dikatakan begini, ingatlah. Ingatlah. Nah, kenapa kita perlu mengingat? Ayat 6 dikatakan gini. Garis bawahi lagi kata pertama. Lakukanlah. Kenapa perlu mengingat? Supaya kita melakukan. Anda tidak akan melakukan apa yang Anda tidak ingat. Percaya saya. Lori, tolong belikan ibu garam ya. Iya. Lalu Lori lupa perintah ibunya. Kira-kira Lori akan melakukan? Kita akan melakukan apa yang kita ingat. Itu prinsip Bapak Ibu Saudara. Makanya harus diulang-ulang supaya ingat. Supaya ingat. Lakukanlah itu dengan setia. Kalau bahasa gampangnya, lakukanlah itu secara konsisten. Lakukanlah itu secara konsisten. Lakukanlah itu secara setia. Setia itu apa sih? Istilahnya begini loh Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kita enak, kita melakukan. Dalam keadaan mungkin suatu hal yang mendesak dalam hidup kita tetap melakukan. Dalam hal apalagi ya, berbahagia kita melakukan. Dalam hal sedih, dalam keadaan sedih kita tetap melakukan. Itu namanya melakukan dengan setia. Itu namanya melakukan dengan konsisten. Amin. Karena saya percaya satu hal begini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu kumpulan dari firman-firman yang kita lakukan. Saya ulang ya, hidup kita itu hasil yang kita hidupi sekarang ini itu adalah kumpulan-kumpulan firman yang kita lakukan. Serius, saya tahu itu. Jadi coba cek, mari kita istilahnya mengevaluasi diri saya. Saya banyak hari-hari ini mengevaluasi diri saya karena kan ya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, PSBB di rumah doang gitu kan. Saya banyak mengevaluasi diri saya. Sudahkah firman yang saya baca, saya banyak lakukan atau tidak? Gitu kan? Karena hidup kita, saya ulangi, hidup kita itu kumpulan firman-firman yang kita lakukan. Kalau kita tidak banyak melakukan firman, kalau kita tidak banyak berpedoman pada firman, ya tahu sendiri hasilnya gitu kan. Sebaliknya kalau kita berpedoman kepada firman, setiap langkah kita, setiap apa yang mau kita katakan, setiap kita mau mengambil keputusan, kita belajar berpedoman kepada firman. Saya percaya hidup kita itu akan tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Pasti, sama-sama bilang pasti, itu hukum pasti. Itu hukum pasti. Bapak Ibu Saudara enggak bisa tolak ini. Hidup kita adalah kumpulan firman yang kita lakukan. Anda mau hidup Anda naik? Kumpulkan sebanyak-banyaknya firman yang Bapak Ibu Saudara lakukan.
omongan saya ada dasarnya. Kalimat selanjutnya, sama-sama kita baca. Sebab itulah yang akan menjadi apa? Kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dikatakan begini, lakukanlah itu dengan setia. Hari ini kita melakukan satu firman, besok kita melakukan satu firman lagi, besoknya kita melakukan satu firman lagi. Demikian setiap hari kita melakukan firman dengan setia, itu akan menjadi sebuah kumpulan-kumpulan firman yang dikatakan akan menjadi modal kebijaksanaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dan dikatakan gini, bangsa akan berkata, akan mengakui di mata bangsa-bangsa. Mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudara. Waktu saya renungkan firman ini, Tuhan tuh kasih rema begini. Tidak ada orang yang hidupnya bermodal, berpedoman dengan firman, orang itu menjadi bodoh. Tidak akan pernah terjadi. Pegang gitu. Yang ada orang itu awalnya bodoh, tapi hidupnya berpedoman kepada firman, orang itu jadi bijaksana. Itu yang akan terjadi. Saya ulangi, tidak ada ceritanya orang yang hidupnya berbekal, berpedoman sama firman, orang itu bodoh. Tidak akan pernah terjadi. Tidak ada satupun kisah di Alkitab yang menceritakan mereka pelaku firman hidupnya jadi orang bodoh. Tidak ada. Karena Alkitab ngomong dengan pasti, setiap firman yang kita lakukan dengan setia, sekalipun itu simple, itu akan menjadi sebuah kumpulan kebijaksanaan. Amin. Itu akan menjadi kebijaksanaanmu dan menjadi akal budimu. Orang yang dengan setia, dengan konsisten melakukan firman, pasti akan menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Katakan amin. Saya ulang ya, orang yang setia dan konsisten melakukan firman, pasti akan menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Amsal 3 ayat 5. Nanti kembali lagi ke sini ya. Kunci yang tadi ya Yan. Saya enggak lama-lama. Firman ini sederhana, gitu kan? Saya cuman bilang, Tuhan, hidupku ini cuman kumpulan-kumpulan firman yang tak lakukan. Dan saya tahu saya ini belum pada, istilahnya bahasa saya, on the top of my life. Saya tahu saya belum pada on the top of my life, tapi saya sedang bergerak ke arah sana. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan saya, kamu cukup konsisten melakukan firman setiap hari. You are on the right track. Just keep doing. Seperti kayak orang naik gunung gitu kan. Riko pasti udah tahu, gitu kan, anak gunung. Kalau udah di track yang tepat, mau capai puncak, apa yang perlu dilakukan? Just keep walking. Lakukan saja dengan setia. Amsal 3 ayat 5. Sambil disiapkan, Amsal 28 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahasa gampangnya saya mau berkata begini, lakukanlah setiap firman dengan penuh kepercayaan, dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena pengertian kita terbatas. Amin. Yang terjadi di luar kita itu unpredictable, tidak terprediksi. Oleh sebab itu jangan bersandar kepada pengertian Bapak Ibu Saudara dan saya. Amsal 28 ayat 5, ini sangat menegaskan. Ini sangat menegaskan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Nah, kalimat yang setelah ini Bapak Ibu Saudara garis bawahi.
Tetapi orang yang mencari Tuhan dikatakan apa? Mengerti segala sesuatu. Mengerti segala sesuatu loh. Gak amazing dah itu. Hah? Dikatakan gini, orang yang mencari Tuhan itu tidak ditulis jadi orang pintar, enggak. Orang pintar itu ada batasnya. Ada orang pintar dalam hal matematika, gitu kan. Contoh kayak Tian. Tian itu pintar dalam matematika, ya kan? Oh iya. Pintar dia matematika, gitu kan. Coba suruh masak rawon, ya gak jadi, gitu kan. Dia pintar matematika tapi dia gak pintar masak. Orang pintar itu ada skupnya sendiri-sendiri, bener ya? Ya kan? Orang pintar itu beda-beda. Sama dengan orang expert. Josh expert main drum. Coba Josh suruh main saxophone. Ya bunyi sih, tapi fales, gitu kan. Karena orang expert itu juga sama seperti orang pintar, beda-beda. Tapi kalimat ini luar biasa. Orang yang mencari Tuhan dikatakan apa? Mengerti segala sesuatu. Wow. Amazing. Lakukanlah firman. Kembali coba ke Ulangan 4. Ayat yang kelima tadi. Orang yang cari Tuhan dikatakan akan mengerti segala sesuatu. Serba tahu. Siapa yang mau jadi orang kayak gini? Saya, Pak. Bapak Ibu Saudara gak mau angkat tangan, urusan Anda masing-masing. Gak mau gak apa-apa gitu kan. Masuk surga gak gandengan gitu kan. Saya mau gitu kan. Ditanya Pak Yafet tentang apa? Saya bisa jawab. Ditanya Pak Ferry tentang apa? Saya bisa jawab. Diajak ngomong soal hal yang lain, saya mengerti, gitu kan? Siapa nggak mau? Saya mau jadi orang kayak gini. Prinsipnya adalah cari Tuhan. Lakukanlah setiap firman yang Bapak Ibu Saudara dengar dengan setia. Jangan dilewatkan. Sorry, satu ayat lagi setelahnya. Ayat 6 berarti. Ya. Amin. Ada satu lagu yang saya mau ambil part depannya. Kalimat lagu ini jelas membantu saya mengerti tentang firman hari ini. Dikatakan gini, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kalimat setelah ini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Stop. Hidup kita itu cuma ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau saya mau tambahi, hidup kita itu ditentukan oleh setiap perkataan-perkataan Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Amin. Kita dengar banyak, kita nggak melakukan apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa hidup kita. Amin. Saya ulangi lagi ayat yang ke-6. Saya hampir mencapai akhir dari firman saya. Lakukanlah itu dengan setia. Saya ulangi lagi ya, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat yang ke-7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari-hari ini. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi perubahan-perubahan terprediksi ataupun tidak terprediksi, saya mau berkata hari-hari ini, jadilah orang-orang yang berpedoman kepada firman. Hanya hikmat Tuhan yang bisa menolong kita menghadapi perubahan-perubahan ini. Saya tahu itu dengan pasti. Oleh sebab itu jangan Bapak Ibu Saudara berkata begini, cukup baca berita Di situ semua tertulis. Justru
nilai-nilai dunia, informasi-informasi dunia, apalagi gitu kan. Hoax-hoax yang masuk di grup WhatsApp kita gitu kan. Itu sering kali membuat kita lupa kalau kita ini punya pedoman. Ini loh, yang paling pasti, yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa jaminan. Lebih daripada informasi-informasi dunia. Amin. Waktu saya baca ayat ke-7 dan ke-8, Tuhan kasih rema satu hal, dikatakan begini. Ingat ya Rek, kamu ingat. Semua orang yang hidupnya berpedoman kepada firman, derajat hidupnya pasti naik. Tak ulang Bapak Ibu Saudara. Ini rema yang saya dapat, saya baca. Pasal 4 ini saya baca ulang-ulang, tak bolak balik gitu kan. Ada kayaknya 3 hari itu saya nyelesain pasal ulangan 4 ini. Tuhan kasih rema gini, semua orang yang hidupnya berpedoman kepada firman, kamu ingat, kamu catat, derajat hidupnya pasti naik. Catat, kalau perlu cek, gitu kan. Saya diajak Tuhan untuk cek gitu kan. Kamu cek Regina, semua orang yang hidupnya berpedoman kepada firman, derajatnya pasti naik. Kamu cek kalau kamu gak percaya. Gitu kan. Yusuf, pesakitan, jadi raja. Siapa lagi? Musa, anak yang terbuang, jadi penyelamat Israel. Siapa lagi? Daniel. Itu Alkitab, Rek. Kamu kan bilang Alkitab. Too much Bapak Ibu Saudara kehidupan di sekeliling saya yang membuktikan bahwa orang-orang yang melakukan firman itu derajatnya naik. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, paling gampang orang yang kita kenal di sekeliling kita, Ibu Supina. Itu bukti paling nyata. Tuhan ingatkan saya, kamu ingat Bu Supina gitu kan. Orang yang kamu temui hampir tiap hari, itu bukti paling nyata. Orang yang melakukan firman derajatnya pasti naik. Pasti. Itu hukum pasti, sama-sama bilang hukum pasti. Tumat saya nggak perlu sebutkan lagi yang kalau yang lain monggo dicek gitu kan, dicek sendiri-sendiri. Pada akhirnya semua orang yang hidupnya berpedoman dengan firman pasti akan naik derajat hidupnya. Kalau enggak naik ya apa Rek? Ada 2 kemungkinan. Sedang dalam proses naik atau tidak melakukan firman. Wes iku tok. Wes pilihannya cuma itu. Silakan dicek sendiri. Sedang, ya kan? Artinya Anda sedang bergerak ke sana. Gitu kan? Anda hanya cukup sabar. Atau pilihan yang kedua, ya Anda memang enggak melakukan gitu kan. Semoga Anda yang pertama. Ayat yang ke-9. Ini. Nah, ini. Garis bawahi lagi kalimat yang pertama. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, firman itu perlu dipelihara. Supaya itu enggak hilang dari ingatan kita. Makanya kenapa kalau kita apa yang dibahas? Ya firman hari Minggu. Supaya itu enggak hilang dari ingatan Bapak Ibu Saudara. Supaya itu Bapak Ibu Saudara lakukan. Amin. Saya cuma mau bilang hari-hari ini berpedoman pada firman. Hikmat Tuhan itu enggak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Pendapat manusia bisa salah. Prediksi orang, prediksi ahli bisa salah. Tapi kalau hikmat Tuhan enggak mungkin salah. Amin. Amin. Hikmat Tuhan enggak mungkin salah. Saya tahu pasti berapa orang yang istilahnya dalam menghadapi perubahan-perubahan ini mereka berpedoman kepada firman dan saya tahu hidup mereka dikokohkan Tuhan. Amin. Nah, ini yang terakhir. Kata firman, ini rema yang saya dapat sendiri ya.
Bapak Ibu Saudara nggak bakal cari di Alkitab juga nggak bakal nemu ini, gitu kan. Kata firman, firman itu kan F-I-R-M-A-N, gitu kan. Nanti akan dibantu oleh editor, ada tulisannya, ya di bawah ini. Gitu kan. Firman, kata firman 4 huruf pertamanya F-I-R-M. Dan kebetulan firm, F-I-R-M dalam bahasa Inggris itu artinya adalah kokoh, kuat, tetap, pasti. Itu artinya firm. Sehingga saya mau berkata begini, saya dapatkan rema begini. Regina, firman itu adalah pedoman yang kuat, yang kokoh, yang tetap, yang pasti. Di masa-masa sekarang di mana semuanya tidak serba pasti, semuanya serba nggak pasti, bener? Oh yes, mari gini kita sudah boleh ibadah lagian, besok berubah meneh peraturannya. Segala sesuatunya serba tidak pasti. Anda perlu pegangan yang pasti. Amin. Anda perlu pegangan yang kokoh. Di mana semuanya sedang kacau balau, sedang goyang, Anda mau berpegangan kepada siapa? Firman Tuhan adalah pegangan yang kokoh. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Sehingga saya mau berkata hari-hari ini, lakukanlah dengan setia. Firman yang pasti, yang menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, diulang-ulang kalau perlu, jangan lupakan. Saya nggak perlu poin 1, 2, 3, nggak perlu. Lakukan dengan istilahnya apa ya? Dengan segenap hati. Ini yang akan menjadi pedoman Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Nggak lama kok, tenang aja. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu. Kalau dari waktu Bapak Ibu Saudara nonton ibadah online ini, itu berarti 2 minggu yang lalu, begitu. 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu itu Ayub itu sakit, begitu kan? Ayub itu sakit demam berdarah. Kalau sekarang sih sudah sembuh, gitu kan? 2 minggu yang lalu Ayub itu sakit demam berdarah. Nah, lalu ada satu waktu kami itu perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan surat, begitu ya, sebagai administrasi ke kantornya Ayub. Dan itu hari Jumat, sedangkan hari Senin perlu kita serahkan. Lalu akhirnya muncullah sebuah ide untuk kami pergi ke UGD, begitu kan. Kami pergi ke UGD. Nah, supaya menjamin bahwa Ayub benar-benar sakit kan berarti dibawa ke UGD harus dalam keadaan panas, ya kan. Kalau dalam keadaan seger-meger kan UGD mana percaya, gitu kan. Nah, kami berangkat dan kebetulan pada saat itu Ayub memang panas tinggi. Kami berangkat ke UGD, saya dan Ayub 2 orang, berdua aja. Masuk ke UGD karena ini kan lagi musim Covid, tidak boleh ada yang nunggu di dalam. Jadi hanya Ayub yang masuk di UGD, saya tunggu di luar. Begitu kan. Nah, lama sekali, saya tunggu lama sekali, sampai satu waktu saya dipanggil oleh dokter yang jaga, dikatakan begini, Bu, gejalanya apa, gitu kan, saya jelaskan, ini panas, begini, dan kami sudah tes lab, tapi hasilnya trombositnya rendah, dan diagnosisnya DB, gitu kan. Terus, oke, dia masuk lagi, kemudian beberapa saat dia keluar lagi dokter ini, dan dokter ini mengatakan begini, Bu, Bapak Ayub harus di rapid test, begitu. Harus di rapid test. Terus dokternya mengatakan gini, ini kan karena ditanggung oleh asuransi kesehatan, tapi tidak, kalau positif tidak bayar. Ini yang agak aneh gitu kan. Kalau positif tidak bayar, tapi kalau hasilnya negatif, ibu harus bayar, gitu kan, sekian ratus ribu. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi saya, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ya apa Yan? Hah? Hana berpikir, wih cocok positif. Waktu itu jujur saja di kepala saya langsung bilang, mateng aku bayar iki. Saya nggak mikir sama sekali Ayub positif. Saya cuma gini, waduh mampus, bayar iki aku, gitu kan. Tapi ya apa lagi, karena
keputusannya begitu, orangnya udah dicubles suntik di dalam ya mau tak mau lah gitu kan. Saya cuma bilang ya sudah enggak apa-apa gitu kan. Sekian waktu kemudian lama sekali hasilnya itu lama sekali nggak keluar. Tiba-tiba kan itu ruang UGD itu di dalam, saya kan tunggu di luar. Tiba-tiba kita semua itu disuruh keluar begitu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kenapa kami semua disuruh keluar dan kemudian keluarlah dari ruangan itu satu orang yang ternyata positif COVID gitu kan. Positif COVID dari dalam. Itu udah pakai selontongan, udah segala macam. Pokoknya suasana ruangan itu tiba-tiba mencekam gitu. Keluar satu orang. Sudah, saya tunggu lagi. Kemudian selang beberapa menit kemudian admin yang jaga itu menghubungi satu keluarga yang duduknya sebelahan sama saya gitu kan. Tiba-tiba keluarga yang duduk di sebelah saya ini nangis-nangis gitu. Saya juga nggak ngerti, ini sajari sakit di dalam ini apa sih yang terjadi gitu kan. Jadi suasana ruangan IGD itu tiba-tiba mencekam sekali gitu. Dia udah nangis-nangis, telepon keluarganya gini gitu. Saya bingung gitu kan. Tinggal saya seorang diri gitu kan. Ini sajari ono apa sih di dalam gitu kan. Nah, tiba-tiba pikiran saya yang pertama kali berpikir, wah saya bayar ini gitu kan. Tiba-tiba ada suara gitu kan. Apa ya, semilir kecil gitu kan. Iya nek bayar, lah nek ayu positif COVID ya apa? Bah, kon. Wis dhewean iku kan, ndek ruang gede-gede. Wih rasane gitu kan. Saya mikir, iya nek bayar, lah nek ternyata positif COVID ya apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya mau bagikan ke Bapak Saudara pentingnya kita mengingat firman. Ketika situasi sedang mencekam itu, saya langsung ambil keputusan, saya keluar dari ruangan yang mencekam itu. Saya mikir, iki aku nek kene suwe-suwe iman pengharapanku amblas iki. Saya keluar dari ruangan itu, saya duduk di lobi. Wis terserah sing di sana keluarga iku pada nangis-nangis, saya nggak peduli iku, mereka ngapain saya nggak tahu juga. Saya hanya duduk seorang diri di lobi. Saya diam. Dan muncul sebuah ayat yang itu menguatkan saya. Ayat itu berpegang, Yesus memegangmu dengan tangan kanan dan tidak akan membiarkan engkau goyah. Saya ulang dan sampailah panggilan kasir, Bapak Ayub bayar. Wah, situ ya wis lah ya, walaupun bayar gak apa-apa gitu kan. Anda bisa tangkap gitu kan kesaksian saya. Situasi yang tidak terprediksi ini perlu kita lawan dengan satu yang kokoh, yaitu firman. Anda dan saya perlu menjadi pelaku firman. Amin. Sama-sama kita berdoa. Semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan itu pegangan yang kuat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak mungkin dalam firman Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, saya serahkan kepada Pak Yafet. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagi. Sekali lagi mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagi. Oh, sekali lagi mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam lagu ini, kami diangkat dan dipulihkan. Hidup kami diangkat oleh Tuhan dan dipulihkan. Kami tahu sebab Allah adalah pemulih kami. Allah adalah pemulih dalam keadaan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa yang ditabur oleh hamba-Mu Regina. Kau urapi dia lebih lagi. Dan firman itu menjadi berkat buat kami semua. Buat orang-orang yang menyaksikan ibadah ini, buat seluruh jemaat. Mereka diubahkan, mereka diberkati. Waktu mereka memperhatikan firman, mencari Tuhan, mereka akan mengerti banyak hal lebih daripada orang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan disenangkan oleh ibadah pada pagi hari ini juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Kita naikkan satu pujian dengan sukacita. Saya persilakan nanti WL untuk menaikkan pujian dengan sukacita. Ku naikkan syukurku. Sekali lagi kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Kita beri tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama
Sama-sama kita akhiri ibadah online kita dengan sukacita dan kita akan terima berkat Tuhan melalui doa berkat. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, seluruh jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima blessing, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Anda dan saya, menyertai kita semua. Biarlah seluruh firman Tuhan digenapkan dalam hidup Anda dan saya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah sekolahmu. Semua apa yang kau lakukan dalam cinta akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami kembalikan segala hormat pujian bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.